Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Tim pelatih Setan Merah dilaporkan mulai putus asa dengan performa striker mereka, Rasmus Højlund. Musim ini merupakan musim kedua Højlund bersama Setan Merah. Di musim perdananya, striker timnas Denmark itu tampil cukup mengesankan setelah sukses menyerangkan 2 digit gol untuk MU. Namun, di musim 2024-2025 ini, performa sang striker mulai jeblok. Ia bahkan sudah menjalani puasa gol selama beberapa bulan terakhir. Manchester Evening News melaporkan bahwa situasi Højlund ini membuat para pelatih Setan Merah resah. Mereka mulai kehabisan kesabaran dengan sang striker. Menurut laporan lain, mereka dikabarkan hanya akan memberikan kesempatan pada sang striker hingga akhir musim nanti. Mereka ingin melihat apakah ia bisa memperbaiki performanya atau tidak. Jika performanya terus tidak kunjung membaik, maka MU dikabarkan akan siap melepaskannya di musim panas nanti dan menggantikannya dengan striker lain. Menurut gosip-gosip yang beredar, MU tidak akan kesulitan untuk menjual Højlund di musim panas nanti. Sejumlah klub top Serie A dilaporkan tertarik dengan sang striker dan ingin memboyongnya di musim panas nanti. Sementara itu, Manchester United semakin dekat mendapatkan Victor Osimhen, striker yang menjadi target utama mereka dalam bursa transfer musim panas 2025. Football Italia merilis, peluang MU mendatangkan pesepak bola asal Nigeria tersebut secara permanen ada di angka 95%. Victor Osimhen memiliki klausul pelepasan di Napoli senilai 75 juta euro. Manchester United bersedia memenuhi klausul tersebut demi mendapatkan pemain asal Nigeria itu di Old Trafford pada musim panas yang akan datang. Maklum, kondisi lini depan MU terbilang terus bermasalah. Jika Victor Osimhen datang, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee bisa menjadi opsi pelepasan bagi kubu MU. Selain Osimhen, MU juga dikabarkan tengah bersiap mengajukan tawaran besar kepada penyerang Tottenham Hotspur, Son Heung-min. Menurut laporan Vicha Jazz, MU yakin bahwa mereka mampu mengontrak Son Heung-min pada bursa transfer musim panas mendatang. Setan Merah diyakini sebagai pengagum pemain asal Korea Selatan itu sejak lama, dan kehadirannya diharapkan bisa meningkatkan lini serang pada musim depan. Ada rumor panas seputar pergantian pelatih di tubuh Manchester United. Manajemen Manchester United dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasa Xavi sebagai pengganti Amorim. Beberapa pekan terakhir, Manchester United menelan sejumlah hasil buruk. Situasi ini membuat Setan Merah kini berada di peringkat 15 klasemen sementara IPL, di mana mereka dekat dari zona degradasi. Situasi ini membuat manajemen Manchester United mulai gamang dengan Amorim. Mulai ada pembicaraan di kalangan manajemen Setan Merah untuk memecat sang pelatih. Dilansir Relevo, Manchester United kini mulai mengantongi nama-nama calon pengganti Amorim. Mereka melaporkan mempertimbangkan Xavi untuk menjadi manajer mereka. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United menilai Xavi adalah sosok yang tepat untuk menangani Setan Merah. Sebagai pemain, ia dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Jadi ia yakin mampu menangani pemain-pemain berlabel bintang di Manchester United. Di dunia kepelatihannya, prestasinya juga tidak buruk, di mana ia berhasil membawa Barcelona memenangkan gelar La Liga. Jadi ia dinilai memiliki rekam jejak yang bagus untuk menjadi pelatih baru mereka. Laporan itu juga menyebut bahwa ini bukan kali pertama MU tertarik meminang Xavi. Mereka dikabarkan sempat mencoba merekrut sang pelatih ketika ia masih menangani Barcelona. Namun pada saat itu sang pelatih lebih memilih menangani klub masa kecilnya itu. Namun Xavi sendiri saat ini lagi menganggur dan manajemen Manchester United menilai ini waktunya yang tepat untuk menggunakan jasanya. Performa Manchester United masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah seri 2-2 menghadapi Everton pada pekan 26 English Premier League. Kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih baru belum membuahkan hasil positif sejak Oktober 2024. Rekornya di IPL cukup buruk, yaitu 4 kemenangan, 3 seri, dan 8 kekalahan dalam 15 pertandingan. Berbagai masalah terus menghampiri dari dalam dan luar lapangan. Lantas, kenapa performa Manchester United tidak kunjung bangkit di bawah asuhan Ruben Amorim? Berikut analisisnya. 1. Ketidakcocokan sistem permainan Amorim dengan kualitas pemain MU. Ruben Amorim menerapkan sistem permainan yang berbeda dengan pelatih MU sebelumnya. Amorim memainkan skema 3 back dalam formasi 3-4-3
dengan variasi 3-4-2-1 saat menyerang dan 5-3-2 kala bertahan. Namun, skema permainan ini tidak begitu berjalan di MU. Dilansir laman resmi Premier League, formasi 3-4-2-1 ketika menyerang sering berubah menjadi 3-1-5-1 yang membuat celah di lini tengah begitu besar dan jarak antar pemain menjadi jauh. Situasi ini seringkali dimanfaatkan tim lawan untuk mengeksploitasi lini tengah Manchester United dengan menumpuk lebih banyak pemain di lini tengah. Ketika MU menguasai bola dan mendapat tekanan dari lawan, mereka kesulitan untuk mengatasinya. Sebab jarak antar pemain jauh sehingga bola mudah direbut dan rentan terkena serangan balik. 2. Performa buruk dan inkonsisten para pemain. Mereka seringkali membuat kesalahan fatal yang berujung gol. Selain itu, para penyerang MU juga menyanyiakan peluang emas mencetak gol di depan gawang. Ditambah lagi, performa dua striker MU begitu buruk di IPL pada 2024-2025. Masalah lainnya, yaitu lini tengah yang sering dieksploitasi. 3. Krisis pemain akibat cedera dan dipinjamkan kepada klub lain. Akibatnya, Amorim tidak punya banyak opsi. Ia bahkan harus memasukkan nama-nama pemain muda minim pengalaman seperti Cido Obi Martin, Aiden Heaven, dan Sekau Kone dalam daftar pemain cadangan saat seri 2-2 menghadapi Everton di pekan 26 pada 22 Februari 2025. Mantan bek Manchester United Raphael Varane buka-bukaan seputar kondisi internal Setan Merah. Ia menyebut bahwa ada sejumlah alasan mengapa para pemain muda Manchester United menjadi gagal di tim mereka. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United di belakangan ini mengubah modal bisnis mereka. Setan Merah lebih fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda berbakat alih-alih mendatangkan pemain yang lebih berpengalaman. Beberapa pemain muda seperti Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund. Namun, performa pemain ketiga ini sejauh ini kesulitan untuk tampil apik di skuad Setan Merah. Varane menyebut bahwa Real Madrid selalu sukses mengembangkan pemain muda mereka karena mereka tidak menaruh beban pada sang pemain, sehingga mereka lebih bisa leluasa mengembangkan kemampuan mereka. Ketika Anda merekrut pemain muda bertalenta, mereka harus belajar banyak sebelum bisa bermain di tim utama, sambung Varane. Periode itu akan memberikan waktu bagi mereka untuk berkembang. Ketika saya bergabung di Real Madrid pada usia 18 tahun, saya tidak punya tanggung jawab apapun di ruang ganti karena tugas utama saya untuk belajar. Menurut Varane, salah satu penyebab mengapa MU para pemain muda mahal mereka tidak tampil karena beban yang terlalu besar untuk mereka. Ia menyebut bahwa para pemain muda itu dituntut untuk langsung gacor, padahal mereka masih memerlukan waktu untuk belajar dan mengenal tim mereka. Di United, mereka merekrut pemain muda yang sangat mahal dan langsung memainkan mereka. Mereka diberi tanggung jawab besar di liga yang sulit, dan itu akan jadi beban bagi sang pemain. Tutupnya, Manchester United saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan di akhir pekan nanti. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Everton di Goodison Park pada lanjutan IPL 2024-2025.